Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengembangan media presentasi. Saya Muhammad Farzal Abista dan teman saya Cikal Khoiria akan membahas materi 1. Pengertian media presentasi, 2. Tujuan presentasi, 3. Jenis-jenis presentasi, dan 4. Kelebihan dan kelemahan presentasi. Media presentasi adalah pesan atau materi yang akan disampaikan serta dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Tujuan presentasi: yang pertama, menginformasikan, kedua, meyakinkan, ketiga, membujuk, keempat, menginspirasi, dan yang terakhir adalah menghibur. Menginformasikan: presentasi berisi serangkaian informasi yang akan disampaikan oleh sang presenter kepada audiens. Yang kedua, meyakinkan: presentasi berisi informasi, data, dan bukti yang disusun secara logis sehingga informasi yang disampaikan membuat seseorang atau kelompok orang merasa yakin. Yang ketiga, membujuk. Presentasi dapat berisi bujukan atau rayuan yang disertai dengan bukti-bukti sehingga orang merasa tidak ragu dan yakin untuk melakukan suatu tindakan. Yang keempat, menginspirasi. Presentasi yang bermanfaat bagi pendengar ialah presentasi yang harus memberi pelajaran dan inspirasi. Yang terakhir, menghibur. Dalam sesi penyampaian informasi kepada audiens, biasanya suasana akan tampak sepi, serius, dan hening. Untuk itu, presenter harus bisa menyampaikan anekdot yang menyegarkan pikiran pendengar ketika para pendengar sudah mulai bosan. Jenis presentasi: yang pertama, imprompt, yang kedua, manuskrip, yang ketiga, memoriter, yang keempat, extempore. Yang pertama ada imprompt atau dadakan. Imprompt ini adalah presentasi yang dilakukan tanpa penjelasan apapun. Pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan sebuah informasi. Yang kedua, ada manuskrip atau naskah. Manuskrip atau naskah ini adalah presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Yang ketiga, ada memoriter atau hafalan. Memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya, tetapi adalah menghafal dari teks yang telah disediakan. Yang terakhir ada extempore. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Jenis media presentasi: yang pertama, LCD TV atau monitor. Keunggulan: harga relatif murah, mudah dioperasikan, tidak banyak memakan tempat. Kekurangan: tidak bisa digunakan untuk ruangan yang besar. Yang kedua, ada proyektor. Proyektor merupakan salah satu alat yang sering digunakan untuk media presentasi karena dapat menampilkan gambar menjadi lebih besar. Macam proyektor: yang pertama, proyektor biasa. Keunggulan: fleksibel, bisa digunakan dimanapun, harga relatif murah. Kekurangan: mengatur ulang ketika digunakan di tempat yang berbeda, cepat panas, tingkat kontras warna yang rendah. Yang kedua, proyektor short show. Keunggulan: gambar yang dihasilkan cukup tajam, tidak membutuhkan banyak tempat, fleksibel. Kekurangan: tidak dapat digunakan pada ruangan yang besar, harga relatif mahal. Yang terakhir ada rear projection. Keunggulannya, jangkauan cukup luas, gambar yang dihasilkan tajam. Kekurangannya, cahaya di depannya mempengaruhi kualitas gambar, harga dan perawatan yang mahal. Selanjutnya ada screen. Merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan hasil proyeksi dari proyektor. Macam-macam screen. Yang pertama, portable screen. Keunggulannya dapat diatur dan ditempatkan sesuai kebutuhan. Kekurangannya memakan cukup banyak tempat ketika digunakan. Yang kedua ada ceiling screen. Keunggulannya minimalis, fleksibel. Kekurangannya jika tidak berhati-hati sering macet dan cepat rusak. Yang terakhir ada fixed screen. Keunggulannya adalah ukuran screen bisa di-custom sesuai kebutuhan. Kekurangannya tidak bisa diatur atau dipindah-pindahkan. Yang keempat ada interactive board. Keunggulannya presentasi menjadi lebih hidup lagi. Kekurangannya adalah harga relatif mahal dan perawatan yang mahal. Kelebihan dalam menggunakan media presentasi: yang pertama, membuat presentasi menjadi lebih menarik. Yang kedua, dapat menjangkau kelompok banyak. Yang ketiga, tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. Yang keempat, penyajiannya masih bisa bertatap muka. Dan yang terakhir, dapat digunakan secara berulang-ulang. Kelemahan dalam menggunakan media presentasi: yang pertama adalah ketergantungan arus listrik. Yang kedua, media pendukungnya cukup mahal. Yang ketiga, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Yang keempat, masih sangat terbatas guru yang mampu membuat media presentasi. Dan yang terakhir, disajikan hanya dalam bentuk teks dan kebanyakan hanya berbentuk animasi-animasi gambar saja. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa.